Ini adalah review Stranger Things season 4 part 1. Jadi Stranger Things season 4 part 1 ini terbagi menjadi beberapa plot. Plot yang pertama itu ada di Hawkins, plot yang kedua itu ada di California, plot yang ketiga itu ada di Rusia. Dimana di Hawkins itu anak-anak yang tinggal di sana dengan tokoh Stranger Things yang sebelumnya tentunya. Mereka itu sedang menginvestigasi kejadian di mana beberapa anak atau beberapa orang itu meninggal secara misterius. Kalau di California itu Mike dan Eleven, di mana permasalahan Eleven yang baru setelah kekuatan dia hilang di season 3 sebelumnya. Dan kalau plot yang di Rusia itu adalah plotnya Joyce, di mana dia mendapat surat karena ada kemungkinan kabar bahwa si Hopper itu masih ada kemungkinan hidup. Karena kan di season terakhir kita lihat Hopper itu terkena ledakan setelah menutup portal ke Upside Down. Nah, di season 4 ada kemungkinan bahwa Hopper masih hidup. Jadi langsung aja kita bahas apa yang menyenangkan dari Stranger Things season 4 part 1 ini. Pertama dari plotnya. Walaupun plotnya itu terbagi-bagi ya, bahkan menjadi 4 plot, tapi cara mereka untuk nyatuin semuanya dalam satu season itu rapi banget. Kita nggak akan ngelihat kayak patahan yang terlalu patah, misalnya transisi antar plotnya gitu ya, karena kan di satu episode aja terkadang kita dikasih lihat dua atau lebih plot secara bersamaan gitu di satu episode, tapi kita nggak akan ngerasa kalau itu rough pemotongannya gitu. Jadi secara penulisan ini tandanya rapi. Kemudian tidak membingungkan walaupun kita punya 4 plot yang berbeda, tapi semuanya itu diceritakan dengan tidak terburu-buru. Kita akan ngikutin semuanya dari sudut pandang para tokoh utama ini juga di 4 plot ini. Dan walaupun ada 4 plot dan cerita yang berbeda-beda, tapi ujungnya tuh tetap sama, karena pada akhirnya yang menjadi permasalahan dari semua 4 plot ini ya balik lagi ke Upside Down itu ya. Jadi secara penulisan dan cara mereka ngerangkainya itu tuh rapi banget. Ini salah satu yang selama nonton itu bikin jadi bertanya-tanya, ini cara mereka nulisnya gimana bisa rapi banget dan enak gitu ngikutinnya tuh nggak yang berantakan, nggak yang kita ngerasa kok ini jumping antar scene gitu. Enggak, ini bener-bener kita akan enjoy lah ngikutin dari episode per episodenya gitu. Selain dari plot ya yang udah jelas, ini bahkan lagunya pun jadi trending pas itu di Spotify untuk berapa lama gitu ya. Pilihan-pilihan lagunya tuh banger semua, dan jujur beberapa saya juga belum pernah dengar gitu, baru dengar pertama di Stranger Things ini karena itu kan lagu dari 80-an ya. Tapi pemilihan lagunya cocok banget, apalagi lagu yang dipakai sama Max itu bagus banget. Itu parah, itu yang jadi ini sih yang jadi nge-boom lagi di Spotify itu theme song punyanya atau lagu favorit kepunyaannya Max. Dan karakter-karakter di sini itu kan karena mereka udah bertambah umur, kita jadi lihat perubahan mereka dari yang sebelumnya gitu. Jadi secara karakter development tentunya dibangun dengan baik juga, sehingga kita tahu struggling apa aja yang mereka punya selama masa mereka saat ini gitu, di sekolah mereka, di kerjaan mereka, dan itu masih kita bisa relate dengan apa yang terjadi dengan mereka. Dan selain itu juga udah jelas film ini dapat dana yang lebih gede dari sebelumnya, jadi secara production value ini udah wow banget. Apalagi CGI dan berbagainya tuh udah gila-gilaan di season 4 ini. Mungkin karena emang season sebelumnya juga sukses-sukses terus ya, jadi Netflix nggak masalah gitu ngasih mereka dana yang gede banget. Selain itu juga yang saya pribadi suka banget dari Stranger Things ini adalah sinematografinya sih. Ada beberapa scene yang unik banget gitu, kayak pas mereka naik sepeda kemudian itu kan dari dunia nyata ke Upside Down itu diputer kayak gitu tuh keren banget. Terus juga selain itu
bagian dimana Max itu lari dari villain utama di season ini itu juga keren banget, parah. Bikin apa ya, bikin kita bikin ikut ngerasain si Max yang lagi berusaha kabur gitu. Jadi bener-bener atmosfernya tuh nyampe ke yang nonton. Kalau untuk kekurangan mungkin di season ini, saya pribadi ya agak merasa ngapain sih dimasukin lagi, yaitu adalah cinta segitiganya si Steve sama Steve Nancy itu dimasukin lagi. Itu maksudnya itu kan dari season sebelumnya udah kelar gitu ya permasalahan cinta mereka, tapi di season ini berasanya kayak itu mau dimasukin lagi gitu. Dan ujungnya bakal kemana itu agak capek ya ngikatinya, karena kirain udah selesai di season sebelumnya lah. Ternyata di sini dibahas lagi, jadi kayak ya ampun, permasalahan mereka nggak kelar-kelar. Dan ya paling itu sih sebenarnya yang jadi permasalahan di sini. Untuk beberapa orang mungkin akan menjadi masalah karena episodenya jadi lebih lama, tapi saya pribadi enggak lah, ini harusnya sih jadi malah bonus ya untuk kita penonton karena bisa nikmatinnya lebih lama lagi gitu. Mungkin ya jadi ini aja, jadi harus nyiapin waktu aja untuk nonton Stranger Things. Tapi harusnya sih bukan masalah ya, karena kan ya nggak perlu satu hari habis juga, nggak perlu di maraton gitu. Tuh part 2 nya juga masih lama, bentar lagi sih sebenarnya. Juli, awal-awal Juli gitu. Tapi ya udah itu aja sih paling. Jadi secara keseluruhan ini Stranger Things season ini adalah salah satu season terbaik. Bahkan kalau kita bisa ngeliat part 2 dan sama atau bisa lebih dari yang part 1, mungkin ini season 4 akan menjadi season favorit saya pribadi, karena di sini udah jauh lebih besar permasalahannya, juga lebih kompleks gitu ya. Pengaturan plotnya bisa loh mereka ngegabungin 4 plot gitu dalam satu series dan gak kerasa berantakan, jadi semuanya mulus. Jadi ya ini salah satu season terbaik yang dipunya Stranger Things dari season sebelumnya yang agak turun kalau saya pribadi. Jadi ya mungkin itu aja untuk Stranger Things. Tinggal kita tunggu yang part 2-nya akan seperti apa. Iya.